Oke, selamat siang semuanya. Uh, Jumpa lagi ya di channel saya. Hari ini saya mau sharing salah satu project yang saya buat. Jadi project ini lagi-lagi saya berkolaborasi dengan Idea Komputindo. Jadi dia ada saya membuat aplikasi versi web base-nya. Jadi untuk yang demo ini kebetulan klien kami digunakan untuk lebih ke internal perusahaan. Oke, aplikasi ini digunakan di 2 cabang perusahaannya. Jadi makanya di halaman login ini kita ada pilihan area perusahaannya seperti itu. Oke, saya akan demokan salah satu. Oke. Kebetulan ini memang aplikasi yang sudah live. Jadi di aplikasi ini untuk halaman loginnya di sini tersedia dari dashboard. Dashboardnya ini tentang recovery penjualannya per bulan. Kemudian jika ada PO, kemudian rekap per tahun itu, gitu. Oke, di sini di sisi sebelah kanan atas user yang login, kemudian open the profile dari si user login, kemudian ada panduan dari aplikasi ini. Ini panduannya berupa PDF ya. Oke, seperti ini. Oke, saya lanjut. Oke, nah di sini kita ada beberapa modul, yaitu ada modul master data, stok, pembelian, penjualan, kasir, keuangan, akuntansi, dan tools. Master data ini berarti semua data-data yang akan diperlukan sebelum aplikasi ini digunakan. Seperti itu. Contoh di sini ada pelanggan. Saya kasih contoh salah satu. Nah, ini seperti ini tampil data pelanggannya, kemudian ini untuk menyebutkan baru, dan kemudian di sini ada detail. Detail ini untuk melihat detail data yang data tersebut yang sudah diinput, mau di sini bisa hapus, edit maupun simpan. Nah, selain itu juga ada data pemasok. Pemasok ini dari kayak semacam supplier, pegawai, itu berarti data-data pegawai dari perusahaan ini. Kemudian ada kategori barang. Jadi barang ini dikelompokkan per kategori. Selanjutnya ada setelah kategori, kemudian ada sub dari produk group. Jadi kategori barang, produk group, baru data barangnya. Oke. Karena ini datanya sudah cukup banyak, jadi butuh proses untuk mengloadnya. Sambil menunggu ini loading, di sini juga ada modul saldo barang ya. Oke, ini data barangnya sudah muncul. Nah, ini untuk data barangnya. Kemudian saya kasih contoh satu untuk detailnya. Nah, untuk melihat data barang yang sudah diinput, klik detail. Untuk tambah data ini pasti input baru. Nah, untuk form baik tambah maupun detail itu sama ya, jadi sama seperti itu. Oke. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini contoh inputannya. Nah, di sini untuk barangnya dia bisa ada beberapa level harga ya. Ini untuk detail spesifikasinya. Kemudian karena ini untuk perusahaan bahan bangunan, seperti itu untuk detailnya. Jadi misalnya nanti kalau kalian atau Anda butuh perusahaan, jadi ini bisa disesuaikan. Jadi misalnya perusahaan itu di retail yang
penjualan barang-barang sehari-hari, misalnya sabun apa itu bisa disesuaikan. Nah, ini ada harga DPP, kemudian harganya ini beberapa level. Level ini maksudnya akan jadi nanti kita ada semacam member kan, karena kita punya data pelanggan ya, jadi ini akan mempengaruhi nih membernya dia ada di level berapa, nanti akan mendapatkan kayak keuntungan kalau misalnya jadi member dari pelanggan dari perusahaan ini atau toko ini, seperti itu. Kemudian ini untuk men-set saldo awal barang, ini otomatis di-create ketika barang di-input kan, dia otomatis akan masuk ke saldo awal barang juga. Kemudian ada di sini ada satuan dan konversi ya. Nah, satuan dan konversi ini, jadi misalnya kita punya barang misalnya ketika ambil atau istilahnya kulaan gitu, ambilnya misalnya dalam bentuk dus, kemudian kita ingin mecah lagi satuannya menjadi beberapa item, misalnya dijual satuan atau dijual per lusin, itu kita bisa memanfaatkan di sini di konversi satuan, seperti itu. Di sini tinggal kita pilih nama barangnya, kemudian unitnya apa, kemudian dikonversi seperti itu. Oke. Jadi misalnya dari satu dus dipecah menjadi lusinan atau menjadi misalnya satuan, itu bisa seperti itu. Nah, difasilitasi di modul ini. Kemudian ada oke. Nah, untuk master gudang ini berarti untuk gudang-gudang yang disediakan oleh perusahaan retail tersebut atau toko tersebut. Kemudian ada ekspedisi untuk tarifnya. Nah, kita di sini untuk pada laporan. Jadi laporan ini bisa kita lihat langsung via web maupun kita bisa ekspor ke Excel. Misalnya saya kasih contoh review. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Dan kalau misalnya di-convert ke Excel, dia otomatis akan di-export. Misalnya saya ambil contoh, saya simpan di sini. Nah, untuk Excel ini kita lock karena untuk mengantisipasi, misalnya di sistemnya udah mengantisipasi si admin atau pegawai itu bisa mengedit sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya dari perusahaannya ingin tidak unlock, itu bisa request ke kitanya seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian ada sebelum kita masuk ke modul stok, saya akan jelaskan dulu di modul pembelian. Oke, jadi proses pembelian ini semacam kayak restock gitu, jadi kayak kulaan lah istilahnya ya, kalau misalnya di di suatu perusahaan gitu. Tadi flow-nya yaitu pertama, si admin ini melakukan permintaan gudang terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ini saya kasih contoh, di sini ada nomor permintaan atau nomor purchase requisition ini otomatis by system. Kemudian ada tanggal, ada keterangannya, kemudian ada statusnya. Kemudian ada berapa yang di-approve, seperti itu. Contoh detailnya seperti ini. Oke, jadi misalnya pertama admin itu bisa mengajukan permintaan gudang dulu, menyebutkan terus jumlah ininya, contoh ini tambah ya. Nah, seperti ini ada nama barang, kemudian estimasi harga ini maksudnya harga sebelumnya kalau ada, jadi ini opsional ya. Kemudian kuantitasnya, unitnya apa. Nah, ketika nama barang ini pasti merujuk kepada master barang, seperti itu. Oke, setelah sudah dari sini, nah ini nanti juga bisa dicetak ya, jadi per modul ini itu semua modul pemain ada cetaknya seperti ini, biasanya untuk si adminnya atau nanti yang ngirim barangnya ya, seperti itu. Kemudian
setelah mengajukan permintaan gudang masuk ke modul approval permintaan. Nah, di sini nanti akan muncul sesuai apa yang diinput di permintaan gudang gitu. Nah, di sini untuk kuantitinya itu bisa dirubah. Jadi misalnya dia mengajukannya 10 barang gitu, ternyata yang di ACC-nya hanya 12 atau ingin dirubah dirubah misalnya malah ditambah, itu juga bisa gitu, nanti otomatis akan mengikuti gitu. Nah, ini untuk approvalnya ini pastinya ada hak aksesnya tertentu seperti itu. Nah, setelah melakukan approval permintaan, kemudian masuk data yang sudah di-approve, permintaan gudang yang di-approve itu bisa dibuatkan PO. Ini saya ambil contoh. Nah, ini misalnya PO-nya, kemudian dan di sini bisa masukkan nomor pemasoknya, kemudian barangnya, nomor PR-nya. Jadi ini otomatis ya. Terus pemilihan. Nah, setiap data yang di-create di dalam pembelian itu akan otomatis dibuatkan laporan akuntansinya. Jadi dia langsung bisa disetting masuk ke akun mana, seperti itu. Oke, nah di sini juga bisa untuk mengprint bukti dari PO-nya. Contoh seperti ini. Oke. Kemudian juga ada jadi kalau misalnya proses PO-nya sudah selesai, itu bisa di close PO. Jadi kalau sudah close PO, itu otomatis tidak bisa di input kembali. Seperti itu. Oke. Jadi data yang ada di PO ini semuanya diambil dari yang sudah di purchase requisition atau permintaan gudang yang sudah di-approve. Dan selanjutnya ada penerimaan barang. Oke. Nah, selanjutnya untuk penerimaan barang ini berarti ketika sudah diajukan PO, oke. Penerimaan barang ini contohnya, contoh detailnya, jadi barang yang diterima berapa, misalnya dari PO-nya 2 jadi pengirimannya bisa bertahap. Misalnya pertama, misalnya ada PO itu 10 barang, dikirim dulu 5, maka otomatis nanti diisi aja detailnya terima 5, kemudian otomatis masih ada sisa 5. Nah, nanti ketika diinputkan lagi dengan nomor PO yang sama, dia akan otomatis membaca sisanya. Di sini juga bisa ada laporan untuk cetak penerimaannya. Biasanya ini nanti dibawa si kurir dari perusahaan atau toko tersebut ya. Oke. Selanjutnya yaitu setelah ada penerimaan barang, baru dibuatkan faktur beli. Ini contohnya, ini faktur beli. Oke, nah di sini kemudian, di sini ada faktur beli ini pastinya berdasarkan nomor PO. Oke, berdasarkan nomor PO-nya, kemudian yang diterima, dan jadi dia gabungan data PO dan data yang diterima. Jadi yang dibuatkan faktur ini hanya yang sudah diterima. Seperti itu. Kemudian di sini ada jangka waktu hutangnya, bisa diinputkan. Nah, cek kelengkapan dokumen di sini maksudnya jadi ada buktinya benar-benar sudah diterima belum, seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini otomatis nanti buat laporan jurnalnya ya, seperti itu. Nah, setiap modul kita fasilitasi yaitu untuk cetak fakturnya. Ini. Oke. Nah, selanjutnya, itu di modul pembelian. Nah, itu untuk pembelian yang tidak langsung, jadi harus lewat proses PO. Kita juga ada yaitu modul pembelian langsung. Jadi modul pembelian langsung ini misalnya dari perusahaan langsung datang ke supplier, langsung dapat, jadi nggak perlu nunggu dulu, nggak perlu PO dulu gitu, seperti itu. Nah, ini cuman kalau yang di perusahaan yang kita kerjakan ini dia tidak memakai ini ya. Oke, selanjutnya ada juga modul atur beli. Nah, atur beli ini berdasarkan dari faktur. Seperti itu. Nah, ini yang diatur mana, totalnya berapa,
Seperti itu, nanti juga bisa ada bukti untuk cetak returnya juga. Kemudian untuk set saldo awal hutang itu bisa juga tersedia di dalam aplikasi kita. Seperti itu, nama pemasoknya siapa, saldo awalnya berapa, seperti itu. Oke, itu untuk mode-mode pembelian. Di sini saya kasih terdiri dari 2 laporan ya, laporan sebentar. Ada laporan pembelian dan laporan hutang ya. Seperti ini saya kasih contoh salah satu saja. Contoh laporannya sama, laporan ini bisa per purchase order secara keseluruhan, bisa via web atau diekspor ke Excel. Jadi kita laporannya preview di websitenya atau diekspor gitu. Nanti ada filternya. Kemudian ada laporan hutang. Seperti ini. Nah, ini histori pembayaran hutangnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk tampilan laporan ini juga bisa request sama kita. Selanjutnya itu itu untuk penjualan. Untuk pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul penjualan. Nah, di penjualannya ada apa aja ya? Di penjualan ini pertama, sebenarnya ini sesuai dengan permintaan klien kita. Di sini ada setup marketing. Jadi ini fungsinya untuk apa sih? Jadi dari pegawai itu kan ada beberapa divisi ya, pasti ada yang bagian sales. Nah, ini untuk merekap atau melihat kinerja dari per marketing tersebut, seperti itu. Oke, kemudian setelah set marketing, nah kita bikin order penjualan atau sales order SO. Semacam itu. Ini saya berikan contohnya, dapat cari pelanggannya, kemudian kita bisa mata uangnya. Nah, untuk nomor SO ini otomatis by system. Kemudian kita bisa tambah barangnya. Nah, di sini kita bisa set nih ekspedisinya, nama keterangan. Nah, ini pembayaran di muka, akun pembayaran di muka. Jadi kalau misalnya dia tidak ada di muka bisa dienolkan. Ini fungsinya untuk apa? Ini akan untuk menjurnal otomatis seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencetak bukti SO seperti ini, contoh buktinya. Oke, ini bisa disesuaikan ya dengan printernya masing-masing atau kertas yang untuk dicetaknya. Kemudian di sini kita fasilitasi juga untuk close SO. Jadi kalau sudah close SO maka tidak bisa dirubah-rubah lagi. Seperti itu. Kemudian setelah mengajukan SO ada namanya pengiriman barang. Oke. Nah, di sini setelah diajukan SO dilakukan proses selanjutnya yaitu mengirim barang ke pelanggan. Ini kemudian keterangannya apa? Pastinya data yang dibuat pengiriman barang ini pasti data yang diambil dari SO ya. Nah, di sini kan ada nomor SO-nya. Kemudian sama, kita bisa ngetikkan berapa yang dikirim. Misalnya ada SO 30 dikirim 25 dulu bisa, atau langsung dikirim semuanya bisa. Nah, ini ekspedisi juga otomatis. Kemudian kita bisa cetak, biasanya ini untuk petugas yang mengirim ya, bisa buat bukti ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada pengiriman, setelah dibuat pengiriman, kita buat faktur jual. Oke, sorry. Klik faktur jual. Oke. Nah, di faktur jual ini hampir sama, dibuat semua nomor transaksi kita dibuat sistem. Kemudian di sini juga bisa masukkan jangka waktu untuk piutangnya. Nah, sama ya, datanya ini hanya ngambil dari SO yang sudah dikirim. Kemudian ini contoh untuk cetak fakturnya. Oke, sambil menunggu saya akan buka. Oke, ini contoh untuk cetak fakturnya otomatis seperti ini. Ada terdapat cara pembayarannya, tanggal fakturnya, tanggal jatuh temponya, ini otomatis juga dihitung oleh sistem.
seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada retur jual. Ada retur jual. Retur jual ini pun diambil juga dari faktur jual ya. Misalnya yang fakturnya jumlahnya 20, yang mau diretur berapa. Nah, ini juga otomatis semua sistem kita sudah terintegrasi untuk laporan akuntansinya. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh returnya saya tidak bisa menginput karena ini data live dari klien kami. Kemudian ada saldo awal piutang seperti ini. Oke, selanjutnya terdapat laporan penjualan. Oke, ini nah ini laporan-laporan yang kita sediakan. Ini ya sebenarnya untuk laporan bisa request atau sesuai kebutuhan perusahaan atau toko. Nah ini yang kami sediakan. Nah, ini tergantung sepakatan dari projectnya. Ini contoh-contoh laporannya sama ya. Export ada bisa diekspor ke Excel dan preview di website. Kemudian ada laporan pembayaran Nah, setelah laporan tadi ada lagi nih satu yang terlewat yaitu modul untuk pembayaran piutang. Seperti ini. Kemudian ini laporan piutangnya. Oke. Nah, itu untuk detail-detail modul penjualan ini ya. Ini untuk modul-modul di penjualan. Oke, nah selain penjualan selanjutnya saya kan sebelum kita masuk kasir dulu. Jadi penjualan ini maksudnya penjualan by SO. Kemudian ada juga modul kasir. Jadi kita ada yang penjualan by SO dan penjualan langsung di kasir. Jadi ada toko, semacam toko seperti itu. Nah, untuk transaksi di kasir ini kita terhubung dengan sistem barcode ya. Oke. Oke, ini salah satu contohnya. Datanya sudah cukup banyak. Oke, sebenarnya untuk kecepatan sebuah website itu tergantung juga dari sisi klien untuk memilih paketan dari ininya ya, dari apa namanya VPS-nya atau hostingnya gitu. Oke, nah ini bisa scan langsung via barcode. Kalau misalnya nggak langsung via barcode, mau diinput juga bisa seperti ini. Silahkan dipilih barangnya, kemudian nomor transaksinya. Nah, ini nanti otomatis ketika klik bayar, itu seperti kita di minimarket seperti itu, otomatis langsung cetak struk seperti itu. Oke, nah di modul selain transaksi kasir, kita juga ada menyediakan yaitu untuk retur kasir. Nah, seperti ini, saya kasih contohnya saja sekelas. Oke, retur sama ya, sama kayak retur, kuantitinya berapa, yang mau diretur berapa. Nah, ini juga otomatis untuk akuntansinya itu kan otomatis potong ya, itu juga secara otomatis by system. Jadi, kelebihan dari aplikasi kita yaitu tidak perlu input lagi transaksi-transaksi untuk laporan akuntansinya. Jadi semua otomatis terjurnal, terus ke buku besar seperti dan lain-lain. Oke, nah ini untuk laporannya. Selanjutnya ada keuangan. Nah, untuk transaksi di luar pembelian penjualan, kita menyediakan modul keuangan. Modul keuangan ini bisa untuk inputkan. Oke, saya berikan contoh. Oke, silakan ditanya kas atau bank. Ini mungkin lebih ke, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Ini lebih ke tim akuntansi kita. Kemudian pilihan akunnya ini juga bisa di set. Kemudian tambah pengeluaran nominalnya berapa, seperti itu. Ini untuk transaksi kas bank secara kredit. Kemudian ada juga untuk input
pembayaran biaya-biaya lain, contohnya misalnya biaya admin, biaya-biaya listrik, biaya PDAM, seperti itu. Secara inputan form sama kayak inputan kas bank tadi. Nah, sama, cuman nanti beda di akunnya saja. Ini juga bisa disetting. Kemudian ini untuk laporannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini laporannya apa? Detail. Nah, bisa dicek. Juga bisa diekspor ke Excel. Seperti itu. Setelah modul keuangan, selanjutnya saya akan masuk ke modul akuntansi. Nah, di sini modul akuntansi pertama ada Master COA. Master COA ini untuk menginput semua akun-akun akuntansi seperti itu. Nah, di sini ada jenis akunnya apa, header atau detail, kemudian grup akunnya apa, nomor akun itu otomatis dari sistem, golongan akunnya apa, aset, kewajiban, kuantitas. Kemudian jika ada saldo awalnya, ini opsional ya, bisa diinput seperti itu. Selanjutnya ada setup COA integration. Ini fungsinya apa? Jadi di sini untuk mengeset semua akun-akun yang berhubungan dengan di pembelian, penjualan, di kasir. Jadi bisa di set di sini, makanya dah di setting di sini fungsinya itu yang akan membantu secara jurnal otomatis di pembelian, penjualan, kasir, dan keuangan. Gitu. Nah, ini bisa kita suggest dan bisa kita sesuaikan. Selanjutnya ada setup akun kas. Nah, ini akun kasnya pakai apa? Bisa disetting sendiri. Kemudian ada setup cadangan piutang. Nah, ini misalnya mau set untuk piutangnya berapa lama, umur piutangnya. Seperti itu, kalau ini saja dari kita. Kemudian sama setup cadangan hutang. Seperti itu. Kemudian ada jurnal umum. Nah, loh, tadi katanya kan sudah di jurnal otomatis. Jadi, sebentar sambil kita nunggu. Jadi di jurnal umum ini untuk jurnal-jurnal yang tidak bisa di-create otomatis oleh sistem. Nah, untuk detailnya kalau sekalian ada, kalau sudah ini ya, itu diskusi project dengan kita. Seperti itu. Ada kreditnya. Nah, ini untuk jurnal. Nah, kemudian terakhir ada modul tutup periode akuntansi. Nah, ini bisa diset. Jadi gini, ketika sudah ditutup, otomatis kita log semua transaksi yang sesuai dengan teks ini. Jadi tidak bisa dirubah kembali seperti itu. Tapi selama ini belum ditutup periode akuntansi, itu masih kita bisa edit dengan beberapa ketentuan ya, seperti yang tadi beberapa case kita kasih lihat seperti itu. Oke, nah di sini contoh-contoh untuk laporan akuntansinya. Oke, saya kasih. Oke. Nah, ini untuk contoh laporannya dari kita, ini juga otomatis. Karena datanya cukup banyak, jadi butuh proses ya untuk loadingnya. Bisa hanya untuk cek di web, bisa juga langsung untuk ekspor ke Excel. Oke, ternyata masih ada kendala, perlu kita cek lagi yang tadi. Oke. Oke. Nah, ini contoh untuk laporannya, salah satunya otomatis ya di sistem. Jadi satu, dengan aplikasi kita juga akan mempermudah untuk proses lebih efisien untuk laporan atau pengerjaan baik dari si divisi penjualan, pembelian maupun divisi accounting seperti itu. Selanjutnya tools ini log transaksi, jadi kita bisa cek sih ini transaksi-transaksi di perusahaan ini siapa yang input, siapa yang rubah seperti itu. Kemudian untuk pengaturan hak akses ini lebih ke nanti, jadi di sini bisa kita atur nih, user nih bisa mengakses modul apa aja, dia bisa melakukan apa aja gitu.
Jadi kita bisa membatasi sehingga data dari sebuah perusahaan itu sangat secure. Oke, segitu sedikit demikian sharing saya hari ini. Salah satu project yang sudah saya kerjakan. Jika ada yang minat membuat aplikasi yang sama atau sesuai kebutuhan perusahaannya, itu bisa langsung menghubungi kita di sini. Oke, oke. Thank you dan sampai jumpa di project berikutnya. Ya.